pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi memimpin langsung upacara peringatan HUT kemerdekaan 79 Republik Indonesia di Gria Agung Palembang. Pemerintah Kota Palembang memasukkan revitalisasi Pasar 16 Ilir dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Sabtu 17 Agustus 2024 yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang bersama saya Abbas Surya. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi memimpin langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Gria Agung Palembang. Memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Republik Indonesia atau RI yang berlangsung di Istana Gubernur Sumatera Selatan, Gria Agung, berjalan lancar dan dengan hikmat. Upacara HUT RI ini dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan sebagai inspektur upacara pagi tadi. PJ Gubernur Sumatera Selatan, Ellen Setiadi mengungkapkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi atas pencapaian Provinsi Sumatera Selatan bersama kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ini menuju Indonesia Emas. Usia ke-79, alhamdulillah sudah banyak capaian yang kita lakukan dalam masa pemerintahan, terutama masa-masa pemerintahan Pak Jokowi yang buat 10 tahun terakhir ini. Dan tentu masih banyak tantangan ke depan, terutama bagaimana kita untuk mencapai Indonesia Emas ke depan. Mudah-mudahan semangat kita tetap bisa maju dan berkembang mencapai Indonesia Emas di tahun 2004. Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat Forkopimda, OPD di lingkungan Sumatera Selatan seperti Ketua DPRD Sumatera Selatan Anita Nuringhati dan PJ Sekda Sumatera Selatan Edward Chandra, juga dihadiri oleh keluarga Paskibraka, di mana Paskibraka yang bertugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Zaskia Anissa Ramadhani, perwakilan dari SMA Negeri 1 Talang Kelapa, sementara petugas pengibaran bendera merah putih, penggerek bendera adalah Bima Sandi Saputra, perwakilan dari SMA N1 Unggulan Kayu Agung. Posisi tengah ada Fayas Atta Kurniawan, perwakilan dari SMA Negeri 1 Palembang, dan pembentang bendera adalah Fairuz Akbar Pratama, perwakilan dari SMA Negeri 1 Oku. Dan pada sore nanti di Istana Gubernur Sumatera Selatan, Gria Agung juga akan ada penurunan bendera. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, usai melaksanakan upacara penaikan bendera, penjabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi melanjutkan kegiatan menyaksikan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 dari Ibu Kota Nusantara secara virtual. Ellen bersama dengan para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Selatan menyimak dengan seksama jalannya upacara melalui layar besar di pendopoan Gria Agung. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara, yang mana perayaan Hari Kemerdekaan di IKN menjadi yang pertama dalam sejarah. Sekitar 1.400 tamu undangan hadir di IKN pada hari ini di Penajam Pasir Utara. Mereka adalah Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, tokoh agama dan budaya, hingga pekerja konstruksi sekitar proyek Nusantara. Upacara 17 Agustus pertama di IKN dipimpin Presiden Jokowi dengan didampingi Presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Sementara acara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang didampingi Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, pemerintah Kota Palembang memasukkan revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Berganti lagi pimpinan, ternyata tersendat lagi. Saya masukkan ini ke dalam RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Visinya adalah Musi 2024, salah satunya
selain pembenahan adalah ini revitalisasi. Namanya juga coba lihat visi Musi 2024 kan ada berkelanjutan. Siapa yang tidak melaksanakan perda berarti melanggar hukum. Siapapun yang berkuasa harus melaksanakan perda. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming kanal YouTube RRI Palembang Pro 1. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Kita beralih ke informasi berikutnya. Korem 044 Garuda Dempo lakukan optimasi lahan di 5 kabupaten dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah. Korem 044 Garuda Dempo melakukan gerakan optimasi lahan untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayahnya. Program ini fokus pada 5 kabupaten yakni Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu Timur yang memiliki potensi lahan untuk meningkatkan indeks penanaman padi. Komandan Korem 044 Garuda Dempo, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Thohir, menjelaskan program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dari 2 kali panen per tahun menjadi 3 kali. Kerjasama antara TNI dan Kementerian Pertanian ini akan mengatasi berbagai kendala seperti penambahan alat, perbaikan saluran irigasi, penyediaan pompa, dan penggunaan paritas padi tahan cuaca ekstrim. Sehingga kita kejar program Opla ini bisa tuntas semua sampai dengan akhir Agustus. Harapannya apa? Kalau akhir Agustus selesai, bulan September kita olah lahannya. Akhir September atau awal Oktober sudah bisa tanam. Diharapkan Desember nanti sudah bisa panen. Sehingga bisa mengejar jumlah jumlah panen di tahun 2020. Menurut Brigjen TNI Muhammad Thohir, selain itu pelatihan dan pendampingan akan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dengan target hasil panen mencapai 72.000 ton pada akhir tahun 2024. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi padi tetapi juga mengurangi dampak fluktuasi harga pangan global, menciptakan lahan kerja baru di sektor pertanian dan mendukung perekonomian lokal. Lamsihar Silitonga melaporkan. Anggaran sebanyak 8 miliar rupiah disiapkan Dinas Pengelola Sumber Daya Air Sumatera Selatan untuk melakukan normalisasi di 8 sungai dalam upaya pengendalian banjir. Sebanyak 8 sungai yang tersebar pada sejumlah daerah di Sumatera Selatan akan dinormalisasi dalam upaya mitigasi dan pengendalian banjir. Pengerjaan fisik normalisasi ke-8 sungai diagendakan pada tahun anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air PSDA Sumatera Selatan tahun ini. Ke-8 sungai dimaksud masing-masing Sungai Desa Pakaran Lampam, Sungai Air Kumbang, Sungai Buih Pemacah, Sungai Desa Maranjat, Sungai Desa Dumanis, Sungai Kecamatan Rambutan, Sungai Rantau Bayur, dan Sungai Betung. Sekretaris Dinas PSDA Sumatera Selatan Megawati mengungkapkan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk melakukan normalisasi pada 8 sungai tersebut. Pada tahun 2024 kita ada program pengelolaan sumber daya air, di antaranya ada bagian untuk termasuk mitigasi dan pengendalian banjir seperti kegiatan normalisasi sungai. Itu ada 8 sungai yang dinormalisasi, itu lebih kurang 8 miliar anggarannya, dan itu tersebar di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan seperti di Muara Enim dan juga ada juga di Kota Palembang. Selanjutnya kita ada program normalisasi
kolam retensi polder itu ada di Kota Palembang, ada 2. Itu juga salah satu untuk mitigasi dan pengendalian banjir di Kota Palembang. Itu kolam retensinya, kolam retensi di Danau Opi dan di Arafuru. Selain normalisasi sungai, Dinas PSDA Sumsel juga akan melakukan normalisasi pada 2 kolam retensi di Kota Palembang, masing-masing di Danau Opi Jakabaring dan kolam retensi Arafuru dengan total anggaran sekitar 6 miliar rupiah. Kegiatan normalisasi sungai dan kolam retensi saat ini sedang dalam tahap tender dan diperkirakan secara efektif akan mulai dikerjakan pada awal bulan April 2024. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, KPU Palembang memastikan warga perbatasan Palembang Banyu Asin masuk dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4 Pilkada Kota Palembang. Komisi Pemilihan Umum KPU Palembang memastikan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4 warga Tegal Binangun yang merupakan daerah perbatasan Kota Palembang dengan Kabupaten Banyu Asin masuk dalam suara di Pilkada Kota Palembang. Hal ini disampaikan Ketua KPU Palembang Sawaludin yang mengacu pada alas data Kemendagri menyusul pada 18 Agustus KPU Palembang akan mengumumkan daftar pemilih sementara DPS. Menurut Sawaludin, KPU Palembang telah selesai melakukan coklit di wilayah perbatasan Palembang dengan Banyu Asin, yakni di kawasan Pelaju Darat, Talang Betis, dan Kelurahan 15 Ulu. Adapun jumlah DP4 di wilayah tersebut sekitar 4.860 suara yang telah masuk dalam wilayah Kabupaten Banyu Asin. Karena kita menggunakan alas data yang dari Mendagri itu masih masuk dalam DP4 Kota Palembang, maka kami KPU Kota Palembang kemarin sudah konsultasi untuk permasalahan perbatasan dan kami juga kemarin selesai mencoklit. Jadi seluruhnya 4.000 kurang lebih itu yang terdaftar di wilayah perbatasan masuk dalam DP4 sudah kami coklit semua. Buat saat ini masuk di Kota Palembang. Berapa total yang di perbatasan? Menurut Sawaludin, permasalahan ini sering terjadi setiap 5 tahun sekali atau jelang pemilu. Beberapa daerah lain seperti Pontianak dan Kuburaya mengalami hal yang serupa. KPU sebagai penyelenggara pemilu berupaya agar warga perbatasan tetap bisa memberikan hak suaranya sehingga tidak terbuang. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual siang hari ini. Di antaranya, penjabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi memimpin langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Geria Agung Palembang. Pemerintah Kota Palembang memasukkan revitalisasi Pasar 16 Ilir dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Selamat siang, sampai jumpa.
RRI Digital dengan tampilan